Daur hidup ikan dan pola pertumbuhan ikan di perairan umum. Daur hidup ikan. Daur hidup ikan adalah proses metamorfosis atau siklus kehidupan ikan yang diawali dari fase telur hingga ikan dewasa. Tahapan daur hidup ikan. Pada umumnya, ikan merupakan salah satu hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang yang mudah ditemui di dalam perairan, yaitu ikan air tawar dan ikan air laut. Ada beberapa tahapan dalam siklus ikan yang harus dilalui. Yang pertama telur, kedua larva, ketiga ikan muda, keempat ikan dewasa. 1. Telur. Pada tahapan pertama, yaitu telur akan sangat tergantung pada suhu di perairan di mana telur itu berada. Pada ikan yang termasuk mendiami air yang bersuhu hangat, maka telur akan lebih cepat menetas. Namun, pada ikan yang menetas di air yang bersuhu dingin, telur akan lebih lambat menetas. Selain itu, pembuahan pada telur biasanya dilakukan di luar tubuh dari indukan tersebut. Pada saat proses pembuahan, biasanya betina akan meletakkan telur-telur mereka di media tertentu. Kemudian, setelah itu penjantan akan menyemprotkan sperma mereka pada kumpulan telur-telur tersebut. 2. Larva. Siklus hidup ikan selanjutnya adalah larva atau ketika telur telah menetas. Ada satu hal yang bisa dikatakan cukup unik adalah pada larva ikan, kita akan menemukan kantung kuning telur pada bagian perut. Keberadaan kantung kuning telur tersebut merupakan sumber makanan yang sangat penting bagi larva. Selama kantung kuning telur itu masih ada, maka ikan akan menyerap segala nutrisi dari kantung tersebut. Biasanya, kantung ini akan bertahan selama beberapa hari sebelum kemudian akan hilang. Ketiga, ikan muda. Pada siklus ini, ikan mulai memiliki bentuk yang mirip dengan ikan yang lebih dewasa. Selain itu, bisa dikatakan kadang fase ikan muda ini adalah tanda dimulainya proses metamorfosis atau daur hidup pada ikan. Pada ikan muda, kita sudah menemukan berbagai macam jenis organ yang bisa kita temukan pada ikan dewasa, meskipun ada beberapa organ yang belum mengalami perkembangan secara penuh. Pada proses metamorfosis atau daur hidup dari larva menuju ikan muda bisa dikatakan merupakan proses yang sangat berbahaya. Pada tahapan ini, kemungkinan untuk timbulnya kematian sangat besar. Maka, kadang jumlah larva yang berhasil untuk berubah menjadi ikan muda tidak terlalu banyak. Yang keempat, ikan dewasa. Pada ikan yang telah dewasa, maka struktur tubuh yang dimilikinya jauh lebih kuat. Selain itu, banyak sekali organ yang bisa dikatakan mulai matang dan dapat berfungsi sempurna. Salah satu ciri yang dimiliki ikan dewasa adalah kemampuannya untuk melakukan proses reproduksi. Berikut contoh dari gambar daur hidup ikan. Jika ingin mengetahui daur hidup ikan lebih jelas, berikut link YouTube yang bisa untuk dilihat. Selanjutnya, pola pertumbuhan ikan di perairan umum. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran bagian-bagian tubuh dan fungsi fisiologis tubuh. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal itu meliputi keturunan dan pertumbuhan kelamin. Pertumbuhan ikan memiliki hubungan yang erat antara pertumbuhan panjang dan berat. Ikan memiliki bentuk dan ukuran tertentu dan berbeda antara ikan yang satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada spesifikasi tertentu pada karakteristik, bentuk, dan ukuran tubuh ikan di alam. Pola pertumbuhan pada ikan terdapat dua macam, yaitu 1. Pertumbuhan isometrik. Pertumbuhan isometrik yaitu pertumbuhan panjang akan selalu diikuti dengan pertambahan berat atau pertumbuhan seimbang. Yang kedua, pertumbuhan alometrik. Pertumbuhan alometrik yaitu pertumbuhan panjang tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan berat atau pertumbuhan tidak seimbang. Pola pertumbuhan
dapat memberikan informasi tentang hubungan panjang bobot dan faktor kondisi ikan. Merupakan langkah utama yang penting dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan di perairan. Pola pertumbuhan dalam pengelolaan sumber daya perikanan sangat bermanfaat dalam penentuan seleksivitas alat tangkap agar ikan-ikan yang tertangkap hanya yang berukuran layak tangkap. Jika ingin mengetahui pola pertumbuhan ikan di alam lebih jelas, berikut link YouTube yang bisa untuk dilihat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Terima kasih.